ubun-ubun, kazibatin, pembohong, penjahat, khati'atin, buat dosa. Yang buat dosa itu kan mata, yang buat dosa itu kan mulut, yang buat dosa itu kan tangan, yang buat dosa itu kan lidah, yang buat dosa itu kan kaki. Kenapa pula disebut ubun-ubun? Karena mata, tangan, kaki bisa buat dosa karena perintah dari ubun-ubun. Apa ubun-ubun? Otak. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Otak nilai yang memerintahkan. Oh, patutlah saya paham saya Pak Ustaz. Ada kawan saya ini, asal 5 menit duduk sama dia, itu menit pertama itu aja yang bagus cakapnya. Masuk menit yang kedua, rupanya otaknya kotor Pak Ustaz. Ya, gara-gara makan Arab. Jangan kasih anak makan Arab. Ini yang hadir ini semuanya makanannya halal. Karena kalau tak halal, tak mungkin yang mau datang. Apa kata otak? Tak usah kau datang. Nanti aja datang. Udah agak-agak tua sikit belum datang. Anak-anak datang, anak muda datang, luar biasa. Tak dapat tempat duduk berdiri, tak dapat tenda. Enaklah Ustaz Somad pakai pentas, kipas angin, ada 2 kanan kiri. Balik dari sini gembung masuk angin. Kami tak dapat pen. Kalian saudaraku yang berdiri di sana, sama-sama berdiri kita. Kalian berdiri, aku pun berdiri. Bedanya kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bercakap lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau duduk, mau berdiri, mau di atas, mau di bawah, yang memuliakan kita adalah iman. Kalau tak ada iman, apa yang kita bawa mati menghadap Allah? Istri yang kau banggakan. Ada bini yang mau ikut ke liang lahat. Kita pertegas, Bu, kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas status klaim. Yang katanya, Bang, jangan pergi jauh-jauh ya, setengah napasku hilang. Pret. Mobil hari libur, hari Ahad tak masuk kerja, dicuci. Habis cuci, pakai lagi bokilan. Yang punya mobil belum mandi. Begitu mati meninggal dunia, mobil itu diambil, dialer kredit. Cincin, gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, gelang tangan. Begitu meninggal dunia, ada orang Islam bawa gelang. Kalau pergi undangan, rendangnya mana? Pergi sore-sore mau belanja, untuk buka puasa, ini es apa? Begitu meninggal dunia, mati. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Engkau hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing. Apa yang disombongkan? Jilbab belum lunas. Tidak pula di sini. Di sini. Di Pelumpang ini udah mantap semua. Apa yang dibanggakan? Rupa yang bagus, top, tua, ompong, peot. Itulah kita ke depan. Tidak ada yang bisa membawa di bawah. Yang kita bawa hanya iman. Dan itulah yang akan ditanya. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? La ilaha man nabiyuka, asyhadu an la ilaha illallah. Ma imamuka, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Barulah saya paham kenapa kita mesti berjamaah. Kenapa mesti berjamaah Pak Ustaz? Yang tak hafal tak ketahuan. Gerakkan aja Bu. Lagi aku kok sendiri tak bisa. Allah, indahnya berjamaah, so sweet. Nah, setelah dia ditanam, jangan lupa disiram. Kalau tak disiram, dia akan mimda tema taya bawati modar. Maka dia mesti disiram. Menyiram iman ini dengan apa? Dengan pengajian. Masjid kita ada pengajiannya Bu? Ada pengajian untuk bapak-bapak? Ibu masih ada wirid yasin? Hari apa Bu? Semangatnya wirid yasin bukan main. Rupanya mau jual bakwan. Enggak apa-apa sambil usaha. Ngajinya dapat, dunianya dapat. Tapi jangan dalam masjid. Semangatnya bukan main. Rupanya mau menunjukkan gelang yang besar. Udah jam berapa ya? Tak semua orang kaya berduit macam kita. Ada juga di situ orang yang tak mampu. Menengok itu sakit hatinya. Balik kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ke masjid mengaji, langkahkan kaki, mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang ku maksud ini engkau dan yang ku cari ridhamu. Di antara kita ini semua, siapa yang paling betul niatnya? Siapa yang paling tulus hatinya? Yang ceramah ini belum tentu lebih tulus, lebih ikhlas. Boleh jadi yang ada di ujung-ujung bawah pokok kayu sana lebih ikhlas daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang gila. Awak maksudnya bahasa basi aja kan? Iya kan ya pula. Tak usah aku pancing gitu lagi ya. Awak sendiri yang kena. Disiramlah dia dengan pengajian. Habis selesai sholat jangan langsung balik. Berzikir dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pelan-pelan. Ini kadang istighfarnya tak jelas. Macam dapat bakwan panas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selesai itu berdoa. Selesai berdoa kepada Allah. Karena waktu yang mustajab, di antara waktu mustajab doa adalah selesai sholat. Dalam sholat ada doa. Selesai tasyahud, sebelum salam ada doa. Setelah sholat ada zikir. Dan setelah itu ada doa. Jangan langsung pulang. Ini banyak orang. Ini dalam rangka menanamkan, menyiramkan iman tadi. Jangan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, abang kenapa tak berdoa di masjid sama orang tua? Alah, doa yang lama aja belum makbul. Apa ini? Aku tak tahu sholatku itu tadi terima Allah tak tidak. Tapi aku tetap sholat. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah. Selesai itu duduk sebentar. Kepada semua jamaah jangan dulu pulang. Kita akan bacakan hadis agak 2-3 dari kitab Fadail A'mal, ditulis oleh para ulama kita, Maulana Zakaria Kandahlawi, Syekh Maulana Ilyas, ulama-ulama ahli hadis. Apa nama kitabnya Pak Ustaz? Kitabnya namanya Fadail A'mal. Enggak dipakai. Itu hadisnya dhaif semua. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil haditsid dhaif. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah fikih halal haram. Yang ketiga, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang dhaif kadzab. Yang kelima, untuk fadhail a'mal, memotivasi beramal boleh. Makanya dalam Sunan Tirmidzi ada hadis dhaif, dalam Sunan Nasai ada hadis dhaif, dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis dhaif, dalam Muwatta Malik ada hadis dhaif.
dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal ada hadis dhaif. Apa maknanya? Mereka meriwayatkan hadis dhaif karena boleh untuk fadail amal. Ini sekarang baru belajar 2 kali, itu pun online. Orang tuh beribu-ribu hadis dipelajarinya di Dioban Darul Ulum, dipelajarinya di madrasah-madrasah ulama-ulama ahli hadis sampai mampu menyusun kitab. Kita tinggal membacanya saja. Apa aja tadi Pak Ustadz syarat hadis dhaif itu boleh? Tapi udah aku sebutkan tadi. Bisa diulang lagi Pak Ustadz? Tak bisa diulang. Videonya ya ulang. Ini video ini kan bisa diulang balik. Oh bisa Pak Ustadz? Bisa. Ini video subuh ini direkam, bisa diulang balik. Ini melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Disiram dia dengan ilmu. Anak-anak masukkan ke pesantren. Anak pesantren angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turun nah, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya di dalam diri anak kalian sudah ada iman, Pak. Anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari di Kelumpang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Anak yang kalian susukan 2 tahun di Kelumpang, ibu-ibu masih menyusukan anak. Alhamdulillah. Tempat lain anak-anak udah menyusu ke kaleng. Makanya sorga di bawah tapak kaki. Apa pula kaleng? Wayah ceramah di Kelumpang. Apa yang kau bilang itu diteruskan orangnya. Siapa yang bisa menyelamatkan anak ini dari narkoba, ganja, sabu-sabu? Siapa yang bisa menyelamatkannya dari aliran sesat? Siapa yang bisa menyelamatkannya dari game online, judi online, LGBT? Benteng terakhir adalah pesantren. Hai orang-orang kaya yang ada di Kelumpang, wakafkan tanah kalian, cari alim ulama. Pak, itu ada tanah saya wakafkan. Saya sadar setelah mendengar ceramah Ustadz Somad, tanah akan tinggal, sawit akan tinggal, karet akan tinggal, kelapa akan tinggal. Itu tanah saya wakafkan mendirikan pesantren. Setuju? Yang bilang setuju yang punya tanah aja. Alhamdulillah. Setelah Ustadz Somad ceramah di Kelumpang, adalah orang Kelumpang mewakafkan tanah untuk bangun pesantren 5 hektar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pas kami cek ke BPN Badan Pertanahan Nasional, rupanya tanah itu bermasalah Pak Ustadz. Tumpang tindih 5 surat sertifikatnya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Pak Haji wakafkan kemarin udah kami cek ke BPN, rupanya bermasalah Pak. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan. Kalau aman-aman aja udah lama tujuan itu. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba. Selamatkan anak kami dari zina. Selamatkan anak kami dari pergaulan bebas. Bentengnya pondok pesantren. Anak saya tak di pesantren Pak Ustadz. Terus anaknya di mana? Anak saya namanya itu tempat sekolahnya Islamic Boarding School. Pesantren lah itu. Boarding itu artinya asrama. School artinya sekolah. Boarding school, sekolah berasrama. Kadang orang kita ini terjebak pada bahasa. Kau tadi waktu sahur makan apa? Aku makan ayam goreng. Oh, aku fried chicken. Fried itu artinya goreng. Chicken tuh ayam. Fried chicken ayam goreng. Sama podo sami mawon. Apa pula bedanya itu? Jadi mau Islamic boarding school nggak apa-apa. Anak saya Pak Ustadz full day. Bagus. Full day itu maksudnya masuk pagi, pulang sore. Bagus anak ini masuk pagi jam 8, berangkat jam 7, pulang sore jam 4, sampai rumah jam 5. Sehingga malam tak bisa dari nonton TV. Dan kasih pun remote. Kenapa? Tenaganya udah habis belajar sekolah. Mudah-mudahan semua anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Semua anak kita jadi anak yang Apa pula somat?
Setelah tanaman tadi disiram, dia pun subur, tapi tak ada buahnya. Pokok kayu kalau tak ada buahnya buat semak aja. Pokok kayu kalau tak ada buahnya, daunnya buat sampah aja. Apa buahnya? Buahnya adalah amal soleh. Alhamdulillah, membangun masjid, amal soleh. Bersedekah, berwakaf, berinfak, amal. Tadi saya tengok banyak kotak-kotak. Kemana pergi kotak itu? Ada. Mainkan, naik kemari Pak. Ini banyak ikan-ikan besar sini. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Itu kakak-kakak yang bawa, kasihkan ke ibu nih. Orang ini memang subuh tak bawa dompet, tapi gelangnya, rantainya ku tengok banyak. Masukkan. Masukkan. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Nampaknya senjata makan tuan. Datang pula orang itu kemari. Padahal awak basa-basi aja tadi. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bagi yang sudah bersedekah, berbuahlah imannya. Bagi yang sudah sholat, berbuahlah imannya. Ibadah amal ini ada 4. Sholat, tegak, ruku, sujud. Itu namanya amal badan. Baca Quran, zikir, tasbih, tahmid, itu namanya amal lisan. Zakat, wakaf, infak, sedekah, itu namanya amal harta. Sabar, ridho, qanaah, tawakal, itu namanya amal hati. Amal badan, amal harta, amal lisan, amal hati. Aku amal hati aja lah Pak Ustaz. Amal badan, saya tak sanggup lagi Pak Ustaz, kaki udah hencok. Amal lisan, udah tak sanggup lagi lisan Pak Ustaz. Huruf itu udah bersatu Pak Ustaz. Amal harta, jangan sebut harta Pak Ustaz. Sakit jantungku Pak Ustaz. Jadi amal apa yang bisa Pak? Amal hati aja lah Pak Ustaz. Sabar. Anak Pak Haji dilarikan orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Islam tidak mengajarkan kita diam melihat kemungkaran. Anak dibawa orang, ibu diam apa mengamuk? Alhamdulillah. Masih ada ibu yang berani mengamuk. Kau sedang di mana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Mana kunci motor? Kenapa kau tak pulang-pulang? Bapak pun digitukannya juga. Abang sedang di mana? Tadi ada yang mengirim katanya abang singgah di rumah makan hantu. Kakinya nampak, kepala tak nampak. Abang pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Hati-hati jangan sampai dilarikan janda. Aku Pak Ustaz, biniku ini asik merepet aja. Apa yang direpetkannya Pak? Yang direpetkannya, abang kenapa tak sembahyang? Kenapa waktu mau kerja tak bawa kain? Nanti kalau kain celana abang kena najis, gimana sholat abang tak diterima? Bagus Pak, itulah istri solihah. Allahu Akbar. Tapi kalau yang direpetkannya, sejak nikah sama kau susah aja lah, tetangga udah punya mobil, kita masih kena hujan juga lagi, masih pakai jaket mantel hujan juga lagi. Mudah-mudahan cepat dibukakan liang lahat. Jangan, tak boleh doakan yang tak baik, doakan yang baik. Mudah-mudahan bapaknya baik, ibunya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tanamannya sudah ada, sudah disiram dengan ilmu pengajian, berbuah dengan amal. Apakah buahnya sudah bisa dipetik? Belum tentu. Kenapa?
ketika buah jambu dipetik, kulitnya ranum, nampaknya bagus. Begitu dibelah pakai pisau, rupanya buahnya berulat. Kenapa berulat? Karena ria, karena sum'ah, karena ujub, merasa kagum pada diri sendiri, merasa hebat. Aku yang paling hebat, aku yang paling besar, aku yang paling senior. Akhirnya amal rusak. Jadi 4 yang paling penting. Tanaman sudah ditanam, disiram dengan ilmu pengetahuan, berbuah dengan amal ibadah, dijaga supaya jangan berulat dengan ikhlas. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ikhlas. Saya merasa pahala ceramah saya ini sudah tak ada lagi isinya, kosong. Kenapa? Sudah diambil oleh viewer, subscriber, dan follower. Dipuji-puji orang. Ustaz Abdul Somad, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA, mengembang lubang hidung. Tapi ada orang yang tak pernah dipuji-puji, malah dilecehkan, diremehkan. Dia tak profesor, dia tidak kiai, dia tidak ustaz, tapi dia mengajak ke jalan Allah. Diketuknya pintu rumah tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Diintip Pak Haji dari kaca. Kau juga datang lagi. Datang juga kau lagi ngajak aku ke masjid. Kau belum tobat, aku sudah haji dah. Tak tahu kau, aku ni haji sudah 3 kali. Hahaha. Singgah dia ke rumah tetangganya. Ada tetangganya polisi. Assalamualaikum Pak Polisi. Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid Pak. Kau kalau datang juga aku pecahkan kepala kau. Jangan datang, jangan datang. Saya ketemu sama bapak-bapak orang Polda. Saya tanya, cemana ceritanya Bapak tobat? Ini cemana cerita? Saya ini dulu orangnya tak betul Pak Ustaz. Terus cemana ceritanya Bapak tahu pengajian suka ke masjid? Ini cemana ceritanya? Saya berharap dia menjawab, gara-gara saya dengar ceramah Ustaz Somad gitu kan. Cemana ceritanya? Ada orang dari masjid selalu ngetuk-ngetuk pintu saya Pak Ustaz. Ngetuknya pintu, rasanya mau saya tembak aja kepalanya. Lama-lama, tak gimana, ayalah muak saya udah nengok dia, ayalah ke masjid. Akhirnya cinta saya sama masjid nih Pak Ustaz. Inilah orang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Tukang-tukang yang sedang kelompang, diajaknya juga. Pak tukang, ayo kita ke masjid. Kau kalau ngajak juga aku lemparkan kepala kau nanti. Dan kau ajak aku. Urus saja surga kau, jangan urus-urus. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Datang orang ke tempat meja biliar, orang-orang yang mabuk-mabuk sakau, diajaknya juga sholat. Hampir dipukulkan pakai bola sodo stek, kusumbatkan bola biliar nih kemuncung kau nanti. Senyum dia, dikasih minyak wangi, dapat hidayah. Dulu waktu saya pergi ke Mesir, ini bosnya meja biliar. Pulang saya dari Mesir 2002, sholat saya di masjid, dia jadi imam. Jadi heran saya, selesai. Awang dulu yang bos biliar. Iya Pak Ustaz. Gimana ceritanya? Datang orang tuh ke meja biliar, saya diajaknya. Saya kan tak pernah ke masjid. Ustaz memang ceramah di masjid, khutbah berapi-api. Saya tak pernah ke masjid. Orang ini datang Pak Ustaz. Saya dapat hidayah melalui ini Pak Ustaz. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang yang dapat hidayah. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih baik daripada onta merah, kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad SAW. Orang pun mengatakan, tablik akbar tadi di Kelumpang, ramai sampai selepu hilang. Disangka orang itu jamaah masjid datang karena Abdul Somad, yang dipakai nama Abdul Somad. Padahal ada orang-orang ikhlas di balik layar. Orang inilah yang menyebabkan Abdul Somad masuk surga, bukan karena Abdul Somad. Paham Bapak Ibu? Pura-pura tak paham pula orang. Tadi saya mulai jam 6, sekarang sudah jam 7 kurang. Walaupun tak saya tengok jam, saya tahu kapan udah sejam. Terasa itu di kaki, terasa. Padahal tadi ada kursi, ditarik orang untuk pulang.
Padahal awal maksudnya awal aja agak 10 menit mau duduk juga ujung-ujungnya. Nggak mau duduk hilang. Memang menjelang 2024 ini kursi jadi rebutan memang. Kursi ustadz aja dilarikan orang. Maka kalau tak dijaga-jaga memang dapil itu awas lah. Tapi Allah masih ada. Jangan takut. Allah menolong kita. Allahu Akbar. Kalau tak berserah kepada Allah, hati ini cemas, takut, galau. Kalau sudah hati takut, cemas, galau, darah tinggi naik, asam urat turun ke kaki, kolesterol naik, cemas selalu. Jangan cemas. Asal datang otak itu menakut-nakuti. Kau nanti akan begini, kau nanti akan begini, kau akan sakit, kau akan ini. Serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bertanya ke laki, abang tak kerja hari ini bang, abang tak masuk kantor, abang tak jualan, abang tak ke pasar. La haula. Itu aku tak ada mengatakan gitu. La haula itu setelah kita berusaha. Setelah berusaha optimal, maksimal, all out, baru kita katakan la haula. Kalau ada suami ibu sore pas berbuka ditanyanya, apa makanan kita dek? La haula wala quwata illa billah. Pak Ustadz, itu kan ketawa terbahak-bahak katanya membatalkan puasa. Kenapa Ustadz berceramah? Aku tak ada nyuruh orang ini ketawa. Orangnya aja yang ketawa. Apa betul ketawa itu membatalkan puasa Pak Ustadz? Enggak. Tapi ada Ustadz yang mengatakan ketawa membatalkan puasa. Ketawa terbahak sampai masuk 2 bungkus nasi. Itu yang membatalkan puasa. Nyusul ketawa. Itu namanya ketawa delay. Bagaimana cara mendapatkan? Dibayangkan yang 2 kotak itu masuk. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar Pak Ustadz? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita termasuk golongan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kata ulama, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, subuh berjamaah, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, tidur sekejap, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah. Karena dia dari isya sampai ke subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu mesti qiyamul lail. Qiyam artinya malamnya bangun, tidurnya sedikit aja. Nabi itu tidurnya sedikit. Kita nih sedikit-sedikit tidur. Sedikit-sedikit tidur. Oh, Ustaz menyindir kami. Bukan menyindir Bapak Ibu, saya. Saya ini sebelum tadi kan tertidur situ. Waktu sebelum sholat tadi, waktu duduk menunggu iqamat tertidur. Pas terus rupanya Pak Wabub udah hadir. Pak Wabub. Di situ pun tadi tertidur. Karena kami tadi malam pulang dari Astaka, datang tamu itu ini jam 2 baru tidur. 3, 4. Jam 4 pula tadi baru keluar dari hotel. Jadi 2 jam cuma tidur malam ini. Itulah maka saya berharap duduk di kursi tadi. Belum juga bisa move on saya di kursi. Nah, setelah kita dapat Lailatul Qadar, apa tandanya? Apa tanda orang itu dapat Lailatul Qadar? Nampak saya bapak tuh dapat Lailatul Qadar tahun ini Pak Ustaz. Kenapa? Setelah Ramadan ini mukanya cerah, putih, bersih. Itu bukan Lailatul Qadar, itu banyak minum jus. Lailatul Qadar itu bukan bentuk fisik. Lailatul Qadar itu ada perubahan perilaku, ada perubahan. Sebelumnya orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin dan seterusnya. Bapak ibu hafal nasabnya. Tapi setelah dulu asal lewat kotak sedekah di depan dia sambil mengintip, udah lewat atau belum? Dulu asal lewat kotak sedekah depan dia pura-pura khusyuk dengar ceramah.
Dulu asal lewat kotak depan dia, pura-pura, Pak, hilang dompet saya. Tapi setelah Lailatul Qadar, dermawan orang. Lewat kotak masuk, lewat kotak masuk. Kadang 1.000, kadang 2.000. Dulu tak mau tahu sama masjid, malah mengejek orang masjid. Lewat nampaknya orang depan masjid, kirim salam sama imam ya. Hayya 'alas shalah. Kalian aja duluan lah. Tapi begitu sesudah Ramadan, Allahu Akbar, belum lagi azan udah duduk di masjid. Dia yang menunggu azan. Inilah orang-orang sibghatullah yang dicelup dengan celupan Allah. Celupan kain putih dicelup menjadi hitam, dicelup menjadi biru, dicelup menjadi merah. Begitulah celupan merubah. Sebelumnya mabuk, zina, narkoba, kasar, pelit. Tapi setelah Lailatul Qadar, dia seperti bayi yang baru saja dilahirkan kembali. Mudah-mudahan kita dapat perubahan itu, insya Allah. Amin. Jadi jangan berharap Lailatul Qadar, ini udah saya amati 12 malam ini, belum juga tumbang tiang-tiang listrik lagi, Pak Ustaz. Bukan begitu, guys. Bagaimana cara pembagian fidyah puasa nih, Pak Ustaz? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta atau sakit yang tak sembuh-sembuh, mah akun, datanglah bapak-bapak berotot pakai seragam, kumisnya melintang. Tapi bukan Pak Wabu. Ustaz Somad, saya ini tak bisa lagi puasa Pak Ustaz. Kenapa Pak? Karena buah pinggang saya sudah dicabut di Malaka. Kata dokter tak boleh puasa. Kalau Bapak puasa, mati Pak Ustaz. Maka begitu Bapak bayar fidyah. Oma-oma, oci-oci, makcik-makcik saya yang sudah tua, tak sanggup puasa, maka bayar fidyah. Fidyahnya berapa? Keputusan Basnas Jakarta, satu harinya 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam lengkap sama dessertnya, manisannya, sama semua lengkap. Itu 60.000, bayarkanlah kepada miskin, bukan fakir. Apa beda fakir sama miskin? Janda tua, tak ada pemasukan, laki tak ada anak, tak ada sebatang kara, kerja tak bisa, hidup sendirian. Itu namanya fakir. Bisa buruh cuci mencuci tapi tak cukup kebutuhan, namanya miskin. Jelas? 30 hari tak bisa puasa, bayarkan fidyah 30 hari. Dibagikan ke 1 orang atau ke 30 orang, lebih banyak yang menikmatinya, lebih bagus. Kumpulkan berapa? Bagi-bagikan. Tak sanggup saya membagikannya Pak Ustaz, bagikan kepada, datang ke petugas masjid yang sudah menjadi UPZ, unit pengumpulan zakat, karena mereka juga bisa menyalurkan fidyah. Jelas? Alhamdulillah. Kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, telinga dia peka. Apa beda Wahabi sama Syiah dan Salafi? Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang mengikut dia namanya Wahabi. Tapi karena nama Wahabi ini udah jelek, negatif, buruk, dia berubah ganti baju baru namanya Salafi. Jelas? Bajunya aja rubah, isinya itu juga. Apa diantara cirinya? Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah, haul bid'ah, tahlil bid'ah, yasin bersama-sama bid'ah. Pokoknya yang masuk surga itu cuma dia, mertuanya, bininya, gurunya. Lain daripada itu masuk neraka semuanya. Kita tak boleh membid'ahkan kalau masih ada dalil Quran, hadis, ijma', qiyas. Ambil contoh, membaca Yasin malam Jumat beramai-ramai, apakah bid'ah? Nampaknya setuju orang ini. Dari mana pula bid'ah? Mana dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam,
asbaha maghfuran lah. Subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Hadis itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di muqaddimah surat Yasin, hadis itu isnaduhu jayyid, bisa diamalkan. Tapi tak disebut malam Jumat. Maksudnya tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Sanggup tiap malam, bagus. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati aja. Jadi selama masih ada dalilnya, tidak bisa kita bid'ahkan orang. Paham? Nah, bagaimana dengan Syiah? Syiah ini titik perbedaan kita sama dia ada 5. 5 ini yang tak mungkin kita menyatu sama dia. Yang pertama, dia mengkafirkan sahabat Nabi. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Ini Ahlus Sunnah. Kalau Syiah tak mau nyebut radhiyallahu an, karena dia mengatakan Abu Bakar itu laknatullah alaihi. Kenapa dia melaknat Abu Bakar? Karena dituduhnya Abu Bakar dan Umar merampas kekhilafahan Ali. Kata dia mengkhianati Sayyidina Ali. Itulah maka kita tiap malam menyebut itu. Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Ini Ahlus Sunnah. Yang dia majlis jangan Syiah. 2, dia mengatakan Quran yang ada sekarang itu sudah diselewengkan oleh Utsman. Dia punya mushaf namanya mushaf Fatimah. Nanti akan dibawa oleh imam dia yang ke-12. Sementara yang asli itu turun, maka pakailah yang KW ini dulu, kata dia. Yang ketiga, mereka percaya kepada imam 12. Rukun imannya salah satunya beriman kepada iman yang 12. Imamnya 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Apakah Bapak Ibu di Kelumpang percaya pada imam 12? Berarti kalian kafir, halal darah kalian. Menurut Syiah. Yang keempat, mereka mengatakan ada namanya dalam akidahnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah kontrak. Aku nikah sama engkau sampai jam 12 besok siang dengan mahar 50.000 tunai. Ini bahaya. Rusak nanti anak gadis kita, rusak anak lajang kita, dan banyak orang terikut Syiah gara-gara ini. Yang kelima, dia susah. Kenapa? Karena mereka pakai taqiyah. Taqiyah itu kalau dia ramai di sini orang Al-Wasliyah, dibilangnya dia Al-Wasliyah. Kalau ramai orang Muhammadiyah, dibilangnya dia orang Muhammadiyah. Kalau ramai orang Sunni, kau Sunni apa Syiah? Saya Sunni. Kalau ramai orang Syiah, saya Syiah. Kalau 50-50, saya Susi. Sunni Syiah. Nah, itulah 5 titik perbedaan kita dengan Syiah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menyelamatkan dari Wahabi dan Syiah. Apa hukum orang berpuasa tapi tak sholat? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Apa Ustaz Somad ini? Menjawab kok pakai nyanyi. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kenapa kipas angin ini bisa menyangkut? Karena ada tiang. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada tiang. Kenapa kubah bisa kokoh? Karena ada tiang. Baru nampak gedung tembakau tadi. Tadi tak jelas. Kenapa gedung tembakau bisa berdiri? Karena ada tiang. Jadi amal itu terbang kalau tidak ada tiang. Orang yang tak sholat hukumnya 2. Yang pertama kafir. Kalau dia mengingkari sholat. Kau kenapa tak sholat? Sholat ini buang-buang waktu aja. Kafir, halal darah, pancung kepalanya. Kafir, murtad dia. Dia mesti masuk Islam lagi. Tapi kalau dia malas, kau kenapa tak sholat? Aduh, nantilah udah agak tua-tua sedikit Pak Ustaz. Maka orang ini tidak sampai kafir menurut Ahlus Sunnah. Dia adalah fasik.
Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal. Banyak yang disesatkan Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Ibu kalau cari menantu yang sholat. Betul, soleh. Syaratnya soleh itu adalah sholat. Kalau tak sholat, tak mungkin dia soleh. Mana mungkin soleh kalau tidak sholat. Bapak juga kalau mencari istri, bukan mencari istri, untuk anak maksudnya. Ini bapak ini diiyakannya pula. Maka istri yang sholat, supaya anaknya juga sholat. Ibu kan mencari imam dulu kan. Jadi imam. Saya pas sedang ceramah, tinggal di hotel, sarapan pagi waktu sebelum puasa. Datang ibu-ibu. Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Oh enggak, Ustaz Somad. Iyalah, ya. Kalau kau paksa juga aku Ustaz Somad, iyalah aku Ustaz Somad. Alhamdulillah, senangnya sama Ustaz. Saya ini Pak Ustaz, kerja di kantor anu. Entah siapa yang nanya. Ini anak buah saya. Ada satu orang Pak Ustaz yang masih gadis, belum nikah. Sini sebentar. Bawanya lah ke situ. Nah, dia ini Pak Ustaz, tolong doakan. Dia nyari imam. Saya bilang, aku khotib. Nah, ibu semua mencari imam. Dan imam itu adalah imam sholat. Bapak, yang ingin mereka ini, Bapak membangunkan mereka di tengah malam. Wake up my honey, my darling. Begitu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun yang lalu, bangun, sahur. Mereka mau dibimbing sholat tahajud kan, Bu? Tengoklah, banyaknya yang belum pernah diajak tahajud sama laki. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kenapa tak berbunyi, Bang? Nasib kau lah, Dek, dapat imam silent. Bergetar-getar aja sedikit. Kalau ada laki ibu model begitu, ibu bersyukur, Bu. Jaga aja baik-baik. Nanti lama-lama berbunyi sendiri itu. Betuahnya anak-anakku yang bersorban dari pondok pesantren, anak ibu yang perempuan nikah nanti sama mereka. Beruntungnya karena mereka adalah para penghafal Quran. Jam 2 malam mereka sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Datang terbangun bapak. Cepat kali masjid ini. Bukan masjid, Bang, menantu kita di sebelah. Bukan macam kita, udah 30 tahun belaki tak pernah sembahyang. Mentuahnya anak kita di sebelah, Bang. Saya ni bodoh, Pak Ustaz. Aku ni jahil, Pak Ustaz. Aku ni jahat, Pak Ustaz. Aku tak ingin anakku macam aku, maka aku buat anakku masuk pesantren. Begitu juga ibu. Lakiku Fir'aun, Pak Ustaz. Aku tak ingin anakku ni merasakan macam aku. Tapi ngomong gitu jangan depan laki. Sedih dia. Nah, mudah-mudahan ibu mendapatkan menantu yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, Pak Ustaz. Waktu dia datang meminang ke rumah, mobil besar mewah, rupanya rental. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, rumahnya besar, ada kolam renangnya. Ternyata Pak Ustaz, bagaimana rasanya nikah sama dia, Bu? Tak sembahyang dia, Pak Ustaz. Bagaimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Beruntunglah kalian yang laki sembahyang, yang belum sholat mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Ibu jangan pernah berhenti, ambilkan kain sarung, ambilkan peci, sembahyang Bang, sembahyang. Ku tengok beberapa kawan abang udah mati semua, sembahyang. Sembahyang Bang, tak ada yang bisa menolong abang di liang lahat nanti. Aku belaki, aku lagi nanti, abang sembahyang. Sambil masak sahur pagi-pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang macam lakiku ini, apa gunanya? Pukul-pukulkan centong tu sikit.
Tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada cakap, ada yang lebih hebat daripada, yaitu sujud. Mintakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunatal hajat, bukakan pintu hati lakiku ini ya Allah. Kalau udah terkunci, pukulkan sama gembok-gemboknya sekalian. Di sujud terakhir tuh mintalah sama Allah. Jangan dicakapkan di mulut. Kalau bercakap pakai bahasa Indonesia dalam sholat batal. Dalam hati aja. Jangan dikeluarkan. Ya Allah, lakiku tak sembahyang. Jangan. Dalam hati aja. Selesai sholat ditanya kawan, apa sholat kau tadi? Aku sholat hajat. Meminta menantu? Enggak. Meminta apa? Enggak. Apanya? Lakiku tak sembahyang. Udah berapa lama? Sejak nikah. Lakiku sampai mati tak sembahyang. Sama nasib kita berarti ya, mampus lah dia. Ya Allah, bukakanlah pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu hati jamaah nih ya Allah. Habis waktu. Saya mulai jam 6 tadi, sekarang sudah jam 7.10. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Jamaah ini tak pula diingatkan ya kita. Udah berdiri kita 70 menit, 1 jam lewat 10 menit. Dia ketawa aja, kalian yang enak, aku bercakap. Ini buka puasa lama lagi. Tak tahu kalian kering ini. Kalian enak aja. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dijadikannya keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Dibukakannya pintu rezeki supaya kita bisa bangun masjid, berwakaf, berinfak, bersedekah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.